Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, kelompok terakhir, akan menjelaskan mengenai implementasi hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah di Pegadaian dan di lembaga keuangan mikro syariah. Ekonomi syariah dan fikih muamalah di Pegadaian. Yang akan kita bahas yang pertama, pengertian Pegadaian syariah. Yang kedua, ketentuan gadai syariah. Yang ketiga, aplikasi dalam perbankan. Yang keempat, konsep gadai menurut hukum ekonomi syariah. Langsung saja ke materi yang pertama, pengertian Pegadaian syariah. Pegadaian syariah dalam istilah fikih disebut dengan rahan. Rahan yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa arahan boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi hutang. Pembahasan yang kedua, ketentuan gadai syariah. Ketentuan gadai syariah ini telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Yang pertama, hukum, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahan dibolehkan dengan berbagai ketentuan. Yang kedua, ketentuan umum. Adapun ketentuan umum yang pertama, murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua hutang rahin atau yang menyerahkan barang dilunasi. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan. Yang keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Yang kelima, penjualan marhun. Adapun ketentuan penjualan marhun yang pertama, apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Yang kedua, apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Yang ketiga, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Yang keempat, kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Ketiga, ketentuan penutup. Adapun ketentuan penutup yang pertama, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Yang kedua, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Pembahasan yang ketiga, aplikasi dalam perbankan. Dalam implementasinya di perbankan syariah, arahan dipakai sebagai produk pelengkap, yang artinya sebagai akad tambahan atau jaminan terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai al-murabahah. Selain itu, akad arahan juga dapat dijadikan sebagai produk tersendiri. Maksudnya, akad rahan telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedaan utama antara biaya rahan dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya rahan hanya sekali dan ditetapkan di muka. Pembahasan yang terakhir, konsep gadai menurut hukum ekonomi syariah. Dalam Islam, gadai sudah diatur sejak masa Nabi dengan istilah rahan, yang disebutkan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Gadai memiliki aturan normatif yang dapat menjaga keselarasannya dengan prinsip ajaran Islam dalam bermuamalah. Seiring dengan berkembangnya kondisi kehidupan, aplikasi gadai tidak terlepas dari interpretasi teoritis maupun praktis dalam kehidupan umat Islam di berbagai belahan dunia.
Salah satunya adalah munculnya sebuah lembaga pegadaian. Yang selanjutnya yaitu materi implementasi hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah dalam produk lembaga keuangan mikro syariah. Yang pertama diimplementasikan dalam Baitul Mal wa Tamwil dan dalam koperasi syariah. Yang pertama yaitu Baitul Mal wa Tamwil atau biasa disingkat dengan BMT, yaitu suatu lembaga yang didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Nah, kemudian prinsip operasional BMT itu sendiri yaitu yang pertama agar terhindar dari maisir atau perjudian, yang kedua agar terhindar dari gharar atau penipuan, yang ketiga agar terhindar dari riswah atau suap, dan yang keempat yaitu agar terhindar dari riba atau bunga. Kemudian, produk dari BMT itu sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu produk pembiayaan dan yang kedua yaitu produk simpanan. Kemudian yang kedua yaitu koperasi syariah. Koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian, simpanan dalam koperasi itu sendiri terdapat tiga. Yang pertama yaitu simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, dan yang ketiga yaitu simpanan bebas atau simpanan sukarela. Kemudian prinsip dari koperasi syariah itu sendiri yaitu yang pertama, kekayaan adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Yang kedua, manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi. Dan yang keempat yaitu menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok saja. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.